Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2266 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Ratapan pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandala ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi, dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesalah imam-imamnya. Bersedih-sedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan seorang tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada seorang penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya, Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita sudah masuk dalam kitab Ratapan. Latar belakang kitab Ratapan menceritakan tentang kejatuhan Yerusalem di tangan Babel, yang pada saat itu yang menjadi Raja Babel adalah Nebukadnezar. Meskipun dalam kitab ini tidak menyebutkan siapa nama penulisnya, tapi bukti kuat dari dalam dan luar teks menunjuk kepada Nabi Yeremia lah sebagai penulis kitab Ratapan ini. Apa itu ratapan? Ratapan itu syair atau nyanyian
yang mengandung ungkapan duka cita yang dinaikkan oleh orang-orang yang tersisa dari kaum Yehuda yang melihat keadaan Yerusalem yang sudah hancur, porak-poranda, runtuh, rata dengan tanah. Kenapa Yehuda menangis, meratap? Ada 4 yang saya catat. Yang pertama, karena rumah Tuhan di dalam kota Yerusalem dibakar, hangus, rata dengan tanah. Itu yang membuat orang-orang Yehuda meratap karena rumah Tuhan yang identik dengan kehadiran Tuhan di dalam rumah itu. Siapapun yang memiliki pergumulan, kalau mereka datang ke rumah Tuhan lalu berdoa, Tuhan mendengar di sorga dan Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Rumah Tuhan yang sangat-sangat sakral itu kini sudah terbakar habis, membuat orang-orang Yehuda yang tersisa itu, mereka menangis seperti kehilangan harapan. Yang kedua, kenapa mereka meratap? Karena kota Yerusalem yang kokoh, yang kuat itu diruntuhkan. Tidak ada lagi yang kelihatan tembok-tembok besar yang gagah, yang kuat itu. Itu sudah rata dengan tanah, yang membuat mereka sudah tidak ada lagi pertahanan. Siapapun yang akan menyerang Yehuda sudah pasti, karena pertahanannya sudah runtuh, Yehuda akan sangat mudah dikalahkan. Sehingga mereka meratap, menangis ketakutan melihat keadaan Yerusalem. Yang ketiga, kenapa mereka meratap? Karena semua harta benda yang mereka punya, yang mereka miliki, dan harta benda atau perkakas di rumah Tuhan semua diangkut dan dibawa ke Babel. Membuat mereka sangat-sangat terpukul karena mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan yang keempat, kenapa mereka meratap? Karena semua orang-orang Yehuda diangkut dan dibawa ke Babel untuk menjadi budak Babel. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, kenapa kota Yerusalem yang disebut kota Tuhan, di mana di dalamnya ada rumah Tuhan, diizinkan Tuhan untuk dihancurkan oleh Babel? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini ada tujuan Tuhan untuk memberi pelajaran kepada umat Tuhan, kepada Yehuda, bahwa yang pertama, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Yerusalem itu adalah kota Tuhan, tapi rata dengan tanah. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh Yehuda. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Yehuda sehingga Tuhan mendatangkan malapetaka kepada mereka? Sehingga rumah Tuhan sendiri, Tuhan izinkan untuk dihancurkan oleh Babel. Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Apa yang dilakukan Yehuda? Mereka memberikan korban persembahan kepada yang bukan Allah Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Tuhan murka kepada mereka. Mereka tidak lagi beribadah kepada Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Malah mereka menyembah patung buatan tangan mereka sendiri.
Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan mereka lebih memilih mengikut yang bukan Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan itu murka dan menghukum Yehuda. Yang kedua, saya mencatat di sini untuk memberi pelajaran kepada umat Tuhan bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan itu cemburu ketika umat Tuhan tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu cemburu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara punya banyak waktu di luar sana untuk dunia, untuk pekerjaan, untuk satu kesibukan, saudara mempersiapkan banyak waktu, membuang waktu yang begitu banyak. Tapi untuk Tuhan 1-2 jam untuk beribadah, saudara sepertinya sudah tidak punya waktu. Saudara melihat itu, Tuhan itu cemburu. Kalau orang sudah cemburu, saudara, pasti itu akan berbuat sesuatu hal yang di luar dugaan. Betul? Kalau Tuhan yang cemburu melihat kita anak-anak Tuhan yang harusnya di hari-hari ibadah kita ada di rumah Tuhan, tapi ternyata kita malah meninggalkan Tuhan. Tuhan cemburu. Dan kita tahu bahwa cemburu Tuhan itu api, saudara. Api cemburu Tuhan itu, bisa membakar orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Hati-hati, saudara. Makanya kemarin saya bilang, saudara harusnya bersyukur kalau hamba Tuhan, saudara teman, saudara orang tua, pasangan hidup saudara mengingatkan saudara untuk selalu cari Tuhan, jangan lupa ibadah. Karena mereka sudah belajar. Kalau mereka meninggalkan ibadah, mereka lebih mengejar harta dunia, mereka akan kena malapetaka, cepat atau lambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang disembah oleh orang-orang Israel dan kita semua gereja Tuhan, Allah yang cemburu. Allah yang tidak mau saudara duakan dengan hal-hal dunia. Sehingga kecemburuan Tuhan itu akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Yang ketiga, saya catat di sini untuk memberi pelajaran kepada umat Tuhan bahwa Tuhan itu serius, jangan main-main. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Yehuda saat itu mereka menyesal, makanya mereka meratap, tapi sudah terlambat. Bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini, jangan bermain api, nanti saudara terbakar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Mungkin saudara sudah memiliki satu pelayanan yang luar biasa. Saudara bergabung di gereja yang saudara rasa saudara bertumbuh. Ini gereja yang luar biasa dan sebagainya. Saya mau bilang, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Mungkin di depan orang saudara boleh kelihatan agamawi, kelihatannya rohani. Tapi Tuhan juga tahu dengan dosa yang saudara lakukan di tempat yang tersembunyi. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Setiap orang yang berdosa ada konsekuensinya, ada akibatnya. Makanya saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobat. Mungkin perselingkuhan saudara, pasangan saudara tidak tahu. Orang-orang juga tidak tahu, teman-teman di gerejamu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Saudara boleh di depan manusia saudara kelihatan rohani. Tapi Tuhan tahu dosa-dosa favoritmu yang kamu lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Dan saya mau bilang, Tuhan tidak kompromi. Lihat, kota Yerusalem, di dalamnya ada rumah Tuhan.
habis. Tuhan izinkan semua hancur, berantakan. Karena Tuhan mau memberi pesan kepada umat Tuhan bahwa Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tuhan akan tinggalkan mereka kalau mereka hidup dalam dosa. Makanya Tuhan izinkan rumah Tuhan dibakar oleh Raja Babel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu mau tinggal di dalam hidup kita. Amin. Kalau dulu bait suci itu bangunan, kalau zaman kasih karunia ini, bait suci ini adalah siapa? Saudara dan saya. Jadi Tuhan mau tinggal itu di dalam diri kita. Kalau kita masih hidup dalam dosa, pelayanan yes, dosa juga yes, saudara, Tuhan tidak mau tinggal dalam hidupmu. Kalau saudara masih terus berbuat dosa, Tuhan akan bakar. Rumah Tuhan di zaman Yehuda ini dibakar. Tuhan izinkan terbakar. Kalau saudara gak bertobat, masih hidup dalam dosa, Tuhan akan bakar. Karena Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Amin. Yang kedua, Tuhan itu Allah yang cemburu. Saudara, kalau saudara punya pasangan, saudara cinta, saudara mengasihi dia, lalu ada orang lain yang ganggu dia, saudara melihatnya, apakah saudara tertawa-tertawa saja? Tidak. Pasti saudara marah, cemburu, betul? Kenapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal dia, Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan cemburu. Dan Tuhan akan izinkan musuh-musuh merasuk ke dalam pertahanan, membakar apa yang menjadi kebanggaan saudara. Yang ketiga, Tuhan itu serius. Jangan main-main. Saya melihat kemarin di media sosial, ada dulu dia sih bilang mengaku pastor, pendeta, tapi sekarang sudah jadi tiktokers. Dan saya lihat dia main-main dengan Tuhan. Dia ajak bercanda Tuhan. Tuhan itu serius. Amin. Jangan ajak main-main, saudara. Makanya firman Tuhan kan katakan jangan sesat. Jangan mempermainkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu serius. Mari kita mau serius juga dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita sama seperti Yehuda. Meratap, menangis apa yang sudah terjadi. Saudara, apa yang mereka alami menjadi pelajaran berharga buat kita. Supaya kita tidak melakukan kesalahan seperti yang dilakukan Yehuda. Oleh karena itu mari kita mau jaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan tinggal dalam diri kita. Dan mari kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena Allah kita Allah yang cemburu. Dan mari kita mau serius dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Ajar terus kami ya Tuhan supaya kami mengerti, paham apa yang menjadi maksud Tuhan. Kami bersyukur kami boleh belajar dari kesalahan Yehuda. Ajar kami Tuhan, supaya kami hidup dalam kekudusan. Ajar kami Tuhan supaya kami semakin cinta Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami serius melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka dan berkati dengan luar biasa. Hamba berdoa mereka yang sakit Tuhan lawat jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Dimanapun mereka berada, tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.